Ada banyak predator di dunia ini. Di darat misalnya, ada singa dan serigala. Di laut, kita mengenal hiu dan paus pembunuh. Tapi, pernahkah kalian mendengar predator kecil yang hampir tidak pernah gagal dalam berburu dan bisa terbang dengan kecepatan 50 km per jam? Terdengar lambat? Oke, sekarang bayangkan kalian adalah seekor nyamuk terbang santai di udara, lalu tanpa peringatan muncul makhluk aneh yang menyergapmu dalam hitungan detik. Selamat datang di Isekai maksudnya selamat datang di dunia serangga, di mana ukuran dan kelincahan menentukan siapa makan siapa, dan di puncak rantai makanan serangga berdiri sang predator udara, dragonflies, atau yang kita kenal sebagai capung. Capung dianggap sebagai predator paling mematikan. Mereka adalah mesin pembunuh bersayap dengan tingkat keberhasilan berburu mencapai 95%. Jauh lebih tinggi dibanding singa yang hanya sukses menangkap 3 dari 10 mangsanya. Kehebatan mereka begitu luar biasa hingga para samurai Jepang pada abad ke-17 menghiasi armor dan pedang mereka dengan gambar capung. Bagi mereka, capung adalah simbol kelincahan, keteguhan, dan kemenangan. Tapi apa yang membuat mereka begitu superior? Jawabannya ada pada mata dan sayap mereka. Dengan mata majemuk yang hampir menutupi seluruh kepalanya, capung bisa melihat hampir 360 derajat, mengunci target tanpa kehilangan fokus. Ditambah lagi, mereka punya 4 sayap independen yang memungkinkan mereka melayang seperti helikopter, melaju kencang, bahkan terbang mundur. Sesuatu yang hampir mustahil bagi serangga lain. Untuk memahami kehebatan capung, kita harus mundur ke masa saat mereka masih berupa nimfa, monster air yang bahkan lebih sadis dari versi dewasanya. Berbeda dengan serangga bersayap lain, capung tidak mengalami tahap kepompong. Mereka mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dari telur langsung menjadi nimfa. Setelah menetas, mereka akan menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air, dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, sebagai nimfa. Nimfa capung adalah monster kecil di bawah air. Mereka memiliki rahang yang berfungsi layaknya tangan super cepat untuk menangkap mangsa. Rahang ini bisa memanjang dengan kecepatan kilat, mencengkram mangsanya dalam sekejap. Selain itu, mereka juga punya jet di pantat mereka. Jet ini sebenarnya adalah insang yang berguna untuk bernafas, tapi air yang disemprotkan dari jet ini begitu kuat hingga mampu membuat mereka bergerak. Nimfa capung ini kayak dapat versi premium dari sebuah pantat. Fitur pantat premium ini mereka gunakan untuk kabur dari predator atau menerjang mangsa dengan kecepatan tinggi. Dalam dunia nimfa capung, tidak ada belas kasihan. Mereka berburu dengan 2 cara, aktif atau pasif, tergantung dari spesiesnya. Predator aktif akan mengejar mangsanya dengan brutal. Sementara predator pasif akan mengubur diri di lumpur, menunggu dengan sabar sampai sesuatu bergerak di depan wajahnya. Mereka memakan apa saja yang cukup kecil untuk masuk ke mulutnya, termasuk sesama nimfa capung. Seiring waktu, nimfa akan berganti kulit hingga 15 kali untuk menyesuaikan tubuhnya yang terus berkembang. Hingga akhirnya saat waktunya tiba, nimfa akan meninggalkan air di pagi atau malam hari. Mereka memanjat ke permukaan, mencari tempat kering, lalu perlahan mereka merobek kulit mereka untuk terakhir kalinya dan muncul sebagai capung dewasa. Capung telah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Dengan sedikit perubahan selain ukuran tubuhnya yang kini jauh lebih kecil dibanding leluhurnya. Mereka tersebar di hampir seluruh dunia.
Mereka biasanya berada di dekat tempat basah seperti kolam, danau, sungai, atau lahan basah. Masa hidup capung umumnya hanya 1 hingga 2 minggu, tapi beberapa spesies mampu bertahan hingga 8 minggu. Walau hidupnya singkat, beberapa spesies capung adalah pelancong tangguh, mampu terbang hingga ribuan kilometer selama hidupnya. Ketangguhan capung ini ia miliki karena 4 sayapnya yang bisa digerakkan secara independen, membuat mereka mampu bermanuver ke segala arah, termasuk ke belakang, bahkan melayang di tempat seperti helikopter. Capung adalah serangga yang berburu sepanjang waktu, dan untuk mendukung keakuratan berburu mereka, capung dibekali dengan mata majemuk yang terdiri dari 30.000 lensa kecil. Mata ini memungkinkan mereka untuk melihat hampir ke segala arah sekaligus. Otak mereka yang canggih memproses data visual ini untuk memperkirakan pergerakan mangsa, kemudian mencegatnya dengan presisi yang tinggi. Sementara kita butuh waktu untuk berpikir, otak capung mengubah informasi kompleks menjadi refleks instan. Mereka melihat, memprediksi, dan menyergap semua dalam hitungan milidetik. Inilah alasan mereka mampu membunuh hampir semua targetnya. Ketika musim kawin tiba, betina akan mendatangi wilayah pejantan di dekat perairan, tempat di mana telur nantinya akan diletakkan. Pejantan sangatlah teritorial. Mereka bertarung mati-matian untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Seringkali dengan mencengkram, menabrak, hingga menggigit sayap atau kepala lawannya. Proses perkawinan capung sendiri tergolong unik dan cukup brutal. Pejantan pertama-tama memindahkan spermanya dari ujung perutnya ke organ seksual tambahan yang berada di bagian atas perutnya. Setelah itu, ia mencengkeram kepala atau dada betina dengan penjepit khusus di ujung ekornya. Betina lalu melengkungkan perutnya ke depan untuk menyentuh organ sperma pejantan, membentuk posisi khas yang menyerupai bentuk hati atau roda. Inilah momen di mana pembuahan terjadi. Dan selama proses itu terjadi, pejantan menggunakan alat seksualnya yang berbentuk seperti sendok untuk mengeluarkan sperma dari pejantan lain, mencegah cairan itu bercampur. Sama seperti manusia, proses ini berlangsung cepat, biasanya hanya beberapa menit, meskipun untuk beberapa spesies bisa berlangsung hingga beberapa jam. Setelah selesai, pejantan akan segera meninggalkan betina, tapi ada juga yang memilih untuk tetap berjaga, memastikan betinanya tidak direbut pejantan lain. Namun bagi betina, berkembang biak bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Beberapa pejantan sangat agresif, bahkan masih mengejar betina yang sudah kawin dengan pejantan lain. Untuk menghindari kawin paksa, beberapa betina melakukan trik licik. Mereka berpura-pura mati. Beberapa spesies betina akan membeku di udara, menjatuhkan diri ke tanah, lalu berbaring tak bergerak. Trik yang sering kali berhasil mengecoh pejantan yang terlalu bersemangat. Dan dengan begitu, selesai sudah siklus hidup dari predator udara ini. Lahir sebagai monster, tumbuh menjadi pemburu udara, dan hidup untuk berburu.